komunikasi efektif orang tua dan anak di era digital yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Sinta MSI MA, dan nanti akan dipandu oleh Ibu Diana Nurikawati SE SPD. Kepada Ibu Sinta dan Ibu Diana kami persilahkan. Kepada Bu Diana kami persilahkan untuk membantu acara seminar pada pagi hari ini. Cantik dipakai untuk membatik. Cakapnya dong, Bunda semua. Batik Jogja banyak coraknya. Terima kasih kepada MC yang cantik sudah memberi waktu saya melanjutkan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Yuli Kuswandari SPD MHUM selaku dari MKS PDA Kabupaten Sleman, yang kami hormati Ibu Sinta MSI MA selaku pemateri yang sudah kita nanti-nanti, dan alhamdulillah hari ini bisa membersamai kita. Yang kami hormati bunda-bunda panitia dan juga yang senantiasa kami banggakan, ayah bunda peserta parenting dengan tema membangun komunikasi efektif orang tua dan anak di era digital. Acara ini terselenggara dalam rangka menyongsong Hari Anak Nasional dan juga Milad Aisyah ke-107 dan juga Milad SMK Muhammadiyah 1 Mojudan ke-59. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, memberikan dua nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa bersama-sama di ruangan ini di pagi yang cerah ini, bersama-sama akan menimba ilmu, bersama-sama akan mengikuti acara ini. Semoga dari awal sampai dengan akhir nanti diberikan kelancaran. Ayah bunda semua adalah orang-orang yang terpilih, diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengikuti acara ini, diberikan kelonggaran waktu untuk mengikuti acara ini. Itu adalah patut kita syukuri semuanya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Saya Diana Nurikawati pagi ini dengan senang hati memandu acara ini bersama nanti narasumber materi hebat kita, yaitu Ibu Sinta MSI MA. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sekilas CV dari beliau Ibu Sinta agar ayah bunda semuanya bisa lebih dekat. Ibu Sinta SPD MSI MA lebih biasa dikenal dengan Bunda Cinta. Sudah terasa di hati ya ayah bunda ya. Beliau beralamatkan di Jalan Sidikan, Bulharjo, Yogyakarta. Kemudian untuk statusnya sudah menikah dan memiliki dua orang anak, laki-laki dan perempuan, Masya Allah. Dan keduanya sudah kuliah walaupun masih muda sekali ya ini ya. Beliau juga, saya sampaikan untuk sedikit riwayat pendidikan formalnya, yaitu S1 Pendidikan Sains di Universitas Negeri Yogyakarta, S2 Sains di Institut Teknologi Bandung, Prapaskah Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, S2 Magister Sains Psikologi jurusan Psikologi Pendidikan Universitas Gadjah Mada, dan sekarang sedang menempuh program S3 Psikologi. Untuk pendidikan non formalnya, sertifikasi instruktur nasional dari LSP KPK Jakarta, sertifikasi internasional dari
Neurolinguistic Programming Psikologi, dan untuk pekerjaan saat ini beliau juga dosen psikologi di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta, kemudian konsultan dan narasumber di berbagai instansi, kemudian juga owner dan direktur di Bunda Cinta Psikologi Center Yogyakarta, pembicara, trainer, motivator dalam bidang psikologi dan pendidikan, penulis buku psikologi, artikel-artikel pendidikan dan sains di beberapa surat kabar, tabloid, buletin, dan majalah. Untuk menghemat waktu, marilah kita berikan aplaus yang meriah untuk pemateri hebat kita, Ibu Sinta MSI MA, Bunda Cinta. Kepada Bunda Cinta kami persilahkan waktunya sepenuhnya. Oke, terima kasih Bu Diana. Kita mulai ibu-ibu semuanya. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Jangan lupa membeli bakpia. Senang sekali bertemu dengan peserta semuanya. Semoga kabarnya selalu sehat dan bahagia. Boleh saya dengar tepuk tangan semangatnya bagi kita semuanya. Sebentar, saya ambil kursi kalau nanti saya capek sesekali saya. Nggak usah kamu. Itu dipakai yang lain aja buat ya. Sesekali nanti saya Oke, kita mulai. Ibu-ibu semuanya santai saja. Hari ini kita tidak akan bicara hal yang berat-berat. Kita ngobrol yang ringan-ringan saja, tidak usah yang berat-berat, ya? Karena saya lihat tampaknya hidup ibu-ibu sudah berat. Kasihan kalau dikasih materi yang berat-berat lagi. Ya, saya tuh bingung. Tadi sampai di sini jam 8:10. Saya 15 tahun jadi narasumber dan terbiasa on time. Saya diundang oleh Bu Yuli, katanya Bu Sinta nanti naik panggungnya jam 8:30. Jadi saya berharap saya tidak terlambat, 8:30 saya langsung bicara. Ternyata banyak hal. Padahal saya ada agenda berikutnya yang sudah saya susun jam sekian. Jadi mungkin ini jadi tidak bisa terlalu lama. Kalau di agenda sebenarnya saya diminta Bu Yuli 8:30 sampai jam 10. Tapi ini aja udah jam 9:04. Dan saya sudah ditunggu di tempat lain, misi di Pemkot di Jogja jam 11. Jadi nanti mungkin ya gimana lihat nanti lah ya. Kita mulai ibu-ibu semuanya, bapaknya ada beberapa, 1, 2 ya, yang lainnya ibu-ibu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pagi hari ini selain rasa syukur yang mendalam kehadiratnya kepada Sang Khalik, Sang Pemilik hidup, Sang Pemberi rezeki. Pagi ini kita mendapat kesempatan luar biasa untuk bisa bersama-sama bertemu di tempat ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapat kekuatan untuk menjadi pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu semuanya, senang sekali saya hari ini akhirnya berjodoh dengan Ibu-Ibu Aisyah Moyudan untuk bisa hadir di tengah ibu-ibu semuanya, berbagi energi, berbagi inspirasi. Salam kenal dari saya yang sudah pernah bertemu saya, semoga tidak bosan ketemu saya lagi. Bagi yang belum pernah bertemu saya, salam kenal dari saya. Nama saya singkat saja, nama saya Sinta. Hanya satu kata, SHINTA. Bisa dipanggil Mbak Sinta atau Bu Sinta. Tapi sekitar 15 tahun belakangan terakhir ini saya banyak dipanggil dengan sebutan Bunda Cinta. Awalnya hanya plesetan dari nama saya, Sinta jadi cinta, biar gampang diingat. Tapi sebenarnya tujuan lain yang ingin saya bawa dengan memakai nama Bunda Cinta adalah saya ingin siapapun yang bertemu dengan saya akan saling tertulari energi cinta. Pagi ini saya akan berbagi cinta untuk ibu-ibu semua yang ada di sini. Boleh saya dengar tepuk tangan semuanya.
Cinta itu modal utama kita dalam menjalani kehidupan. Cinta itu modal utama kita dalam status kita sebagai istri, sebagai suami. Cinta juga modal utama kita terutama ketika kita sebagai orang tua. Sebagai ayah, sebagai ibu harus penuh dengan cinta. Ibu-ibu cinta sama putra-putrinya? Cinta. Pertanyaan berikutnya adalah, adakah di antara bapak ibu, terutama ibu-ibu nih, bapaknya cuma 2, yang lainnya 5.400-nya ibu-ibu. Adakah di antara ibu-ibu di sini yang putra-putrinya masih usia sekolah, yang dalam 1 bulan ini sama sekali belum marah sama anaknya? Yang mana? Angkat tangannya. Ya nggak mungkin lah Bu, ada ibu-ibu yang belum marah 1 bulan sama anaknya. Padahal 1 menit yang lalu saya baru saja bertanya, ibu-ibu cinta sama anaknya? Oh ya cinta. Ibu-ibu ada yang 1 bulan ini belum marah sama anaknya? Oh ya nggak mungkin. Gimana sih? Tapi kan marahnya penuh cinta Bu. Biasa ibu-ibu alasan seperti itu. Atau apa yang terjadi kalau kebalikannya, suatu hari nanti saya hadir di sini bikin acara lagi Bu Yuli, tapi pesertanya bukan ibu-ibu, pesertanya anak-anak. Saya akan bertanya pada anak-anak berapapun usianya dikumpulin di sini. Halo anak-anak, salam kenal semuanya. Anak-anak, tolong jawab pertanyaan Bunda Cinta ya nak ya. Tolong sebutkan 1 kata saja yang kalian paling langsung teringat kalau Bunda Cinta bertanya, kalau di rumah gimana sih sifat ibumu? Kira-kira anak-anak nanti akan jawab apakah? Ibuku? Ibuku? Cewek. Hello, katanya ibu-ibu Aisyah Moyudan itu sering ikut pengajiannya. Tapi kok membayangkan anak-anaknya menjawab, ibuku galak, ibuku cerewet, ibuku suka marah-marah, ibuku emosian. Karena itu hari ini kita berkumpul di sini minimal untuk sedikit belajar berubah, bahwa jadi orang tua yang baik itu memang susah, tidak mudah. Tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Bisa kalau kita nyaman. Salah satunya dengan ikut acara seperti ini. Insya Allah, ibu-ibu itu kalau habis ikut parenting sama Bunda Cinta, biasanya tuh nanti di rumah tuh jadi baik sama anaknya. Sayangnya cuma bertahan 2 hari. Besoknya udah kembali lagi ke sifat aslinya. Minta tolong ya Bu ya, sampai di rumah nanti berani minta maaf sama anak-anaknya. Ibu minta maaf ya nak ya, kalau selama ini Ibu banyak marah-marah sama kamu. Saya jamin anak-anak akan mengangguk-angguk, maafin, walaupun dalam hatinya bertanya-tanya, iki simbok kita bisa ngomong. Lalu jangan lupa katakan pada mereka, Ibu minta tolong ya nak ya, kalau suatu hari nanti itu Aisyah bikin acara, narasumbernya namanya Bunda Cinta, lalu dia bertanya padamu tentang bagaimana ibumu di rumah, tolong jawabnya yang baik-baik ya nak ya, jangan bikin malu nama keluarga. Jadi kalau saya bertemu anak-anak masih ada yang menjawab ibuku galak, ayahku suka marah-marah, itu saya pastikan bapak ibunya tidak hadir pagi hari ini. Tapi yang hadir hari ini semua insya Allah nanti anak-anaknya akan menjawab, ibuku hebat, ayahku luar biasa. Tepuk tangannya ya buat kita semua. Siapa sih orang tua yang hebat itu? Orang tua yang hebat bukanlah orang tua yang gelarnya panjang, bukan orang tua yang jabatannya tinggi atau yang warisannya banyak, bukan. Tapi orang tua yang hebat adalah orang tua yang mau belajar memahami bagaimana karakter putra-putrinya. Kita belajar ya Bu ya, bahwa jadi orang tua itu tidak pernah dulu ada sekolahnya, ya kan? Sekolahnya nggak ada. Waktu mau menikah kita ketemu pasangan, nggak ada yang bilang, Mas kita ikut kursus dulu yuk. Jadi orang tua yang sabar itu di mana ada kursusnya? Nggak ada. Waktu ketemu tuh cuma bilang, mas kita nanti nikahnya enaknya tanggal berapa ya? Baju pengantinnya warna apa? Pesan catering di mana?
souvenirnya berupa apa, dan sebagainya. Tidak ada pasangan yang bilang, oh mas, nanti kurikulum apa yang kita pakai? Orang-orang ngomongin kurikulum, ngomongin cicilan buat bayar catering aja masih pusing gitu ya. Sehingga ketika lalu misalnya di bulan Juni menikah, bulan Juli positif hamil, 9 bulan kemudian kita punya anak, lalu banyak di antara orang tua yang kaget. Kakak, anakku kok koyo gini? Padahal dia ngakurangi gini. Iki mesti keturunannya bapak ya. Padahal bapaknya juga bilang gitu, jangan salah, aku ki biar juara terus yo ning sekolahan. Aku ki manut karo wong tuaku. Iki mesti keturunan Limbo. Tidak boleh terjadi pada keluarga kita. Makanya ya kita sama-sama belajar. Jadi orang tua yang baik itu pelajarannya banyak. Ya kan? Materinya banyak. Ujiannya kapan? Ujiannya tiap hari. Dan ujiannya semua sifatnya dadakan. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kalau nanti sore anak kita itu mau menguji kesabaran kita, itu gak ada. Nah, lulusnya kapan? Tidak akan pernah lulus. Lulusnya nanti kalau nyawa kita ini sudah terpisah dari raga kita. Makanya yuk kita belajar sekarang. Bu, terlambat gak bu? Anakku udah TK, anakku udah SD. Bu, gak ada kata terlambat. Yuk kita belajar sama-sama. Saya ini juga sedang dalam rangka belajar. Walaupun anak saya udah besar-besar melewati masa-masa TK SD, udah lama lewat, tapi sekarang pun tetap masih belajar. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, terutama di era digital sekarang ini? Konsep dasarnya adalah seperti ini. Bisa menjadi seorang ibu, seorang ayah, itu adalah sebuah karunia. Tapi bisa menjadi seorang ayah atau ibu yang keren dan luar biasa, itu adalah sebuah pilihan. Pilihannya ada di tangan kita sendiri nih. Mau jadi orang tua yang seperti apa? Kalau ibu-ibu kepengen punya anak-anak yang baik, bapak ibunya dulu yang harus baik. Kalau bapak ibu ingat, pengen banget ya punya anak yang hebat, berarti bapak ibunya dulu yang harus hebat. Ini kita pilih nih, kita mau milih. Tapi kalau kita cuma bilang, ya udah deh, syukur deh aku sekarang jadi orang tua, habis itu deh mengalir aja deh, anakku mau gimana, ya udah hasilnya nanti akan mengalir aja. Ya kalau mengalirnya ke air yang jernih, apa yang terjadi kalau mengalirnya ke air comberan? Gitu kan? Berarti konsep berikutnya apa? Konsep berikutnya saya tawarkan seperti ini. Membangun komunikasi itu diawali dengan sebuah komitmen. Kalau kita ingin punya anak-anak yang baik, maka bapak ibunya dulu yang harus baik. Kalau ingin punya anak-anak yang soleh-soleha, maka bapak ibunya dulu yang harus soleh-soleha. Gitu ya? Kalau ingin punya anak yang mau berkomunikasi, maka bapak ibunya dulu yang harus mau berkomunikasi. Kita tidak bisa mengatakan demikian ya. Jadi kalau bapak ibu ingin punya anak yang sholatnya tertib, bapak ibunya dulu yang harus tertib. Itu komunikasi itu seperti itu. Jadi komunikasi itu bukan hanya tentang bicara, tapi juga tentang mendengarkan dan juga tentang mencontohkan. Kalau bapak ibu ingin punya anak-anak yang jujur, bapak ibunya dulu yang harus jujur. Kita tidak bisa punya anak yang rajin menghafal Quran kalau kita sendiri saja sudah lama tidak pegang Quran. Tidak bisa bapak-bapak misalnya berkata demikian, le, dan sholat le, nek bapak kipancen kan biar sholat. Atau ibu-ibu kalau kepengen punya anaknya nanti tertib memakai jilbab sampai dia dewasa, ya bapak ibunya dulu yang harus contohkan bahwa ibunya pakai jilbab dengan tertib. Gitu ya bu ya, tarik nafas yang panjang, kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi kalau ingin punya anak yang sabar mendengarkan orang tuanya, komunikasi tadi ada mendengarkan, maka ibunya dulu yang harus sabar mendengarkan curhatan anak. Jadi komunikasi itu bukan hanya bicara tentang gimana sih anakku tuh gak mau dengerin apa yang aku omongin, ibunya mau dengerin gak? Itu namanya efektif seperti itu. Ini tantangan mendidik anak zaman sekarang. Ini anak saya 2 ini bu, udah sebesar ini ya. Dulu menunggunya lama sekali, 4 tahun, 5 tahun kosong, akhirnya dapat dia. Malah yang pertama ini yang perempuan. Dan yang perempuan itu sebenarnya setinggi saya, gitu ya. Sekarang sudah semester kelahiran 2004, sekarang semester 7 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta.
Alhamdulillah. Yang kedua itu laki-laki, kelahiran 2006, tingginya 185, pemain basket, dan baru saja lulus SMA tahun ini, dan 2 minggu yang lalu baru saja kami dapat rezeki. Alhamdulillah anak saya diterima di UGM di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Mudah-mudahan inspirasi sederhana ini bisa buat ibu-ibu semua juga anaknya nanti pada bisa berhasil. Boleh saya dengar tepuk tangan semangatnya dari kita semua. Nah, komunikasi dengan anak zaman now seperti ini itu tentu saja tidak selalu mulus. Jadi ibu-ibu yang punya anak TK, anak SD yang merasa ini kalau dibilangin kok susah banget tuh anakku ini. Iya Bu, sama. Saya juga punya anak udah remaja-remaja begini. Kenapa? Karena mereka sekolah di sekolah-sekolah yang bagus. Jogja, Sleman itu semua sekolahan kan bagus. Ketika kita memasukkan mereka ke sekolah-sekolah yang hebat, yang berkualitas, akibatnya apa? Akibatnya mereka jadi pintar. Tidak hanya pintar akademiknya, tapi juga jadi pintar ngomong, jadi percaya diri, jadi pintar nego, pintar membantah. Itu hasil dari sekolah-sekolah, gitu kan? Lalu kalau kita bilang, kenapa sih anakku tuh kalau dikasih tahu pintar banget negonya, pintar banget alasan? Ya karena dia sekolah. Artinya apa? Ibunya juga harus sekolah, harus belajar. Nah, cuma masalahnya seperti ini. Mungkin kita tuh sering nggak nyambung sama anak kita, sering bentrok. Kenapa? Karena zamannya nggak sama. Anaknya anak zaman now, ibunya ibu zaman old. Anaknya anak masa kini, bapaknya bapak masa lalu. Anaknya milenial, orang tuanya kolonial. Akhirnya nggak nyambung tuh. Nah, gimana Bu supaya nyambung? Supaya nyambung adalah supaya sukses mendidik anak zaman now, maka bapak ibunya harus jadi bapak ibu zaman now. Siapa dia ibu zaman now? Ibu zaman now itu adalah kita ini yang tidak sering-sering berkata demikian, misalnya. Dulu. Itu berarti dia bukan ibu zaman now. Dulu dia masih hidup di masa lalu. Dulu waktu ibu masih kecil, itu kalau ada PR langsung dikerjakan. Nggak kayak kamu loh nonton TV terus. Hati-hati kalau anaknya menjawab, ya iyalah ibu dulu nggak punya TV. Ayah zaman now adalah seorang ayah yang tidak sering-sering berkata, biyen kayak bapak isi cilik. Nek dipanggil mbah kamu, mbah putri, langsung berdiri. Gak kayak kamu main HP aja terus. Ya iyalah bapak dulu gak punya HP. Jadi kesadaran pertamanya bahwa ini loh bapak ibu, kita tuh zamannya berbeda sama anak-anak kita. Secara psikologis anak-anak sekarang ini, anak-anak zaman now adalah mereka adalah anak-anak yang tidak senang jika terus-terusan dibahas tentang masa lalu. Mereka adalah anak-anak yang senang sekali membahas tentang masa depannya. Jadi ibu-ibu kalau mau bicara tentang masa lalu, bukan dengan anak-anak, tapi bicaralah dengan sesama orang masa lalu. Siapa sesama orang masa lalu? Itu yang di sebelahnya ibu itu. Di sebelahnya bapak. Itu di sebelahnya ibu-ibu itu kan sesama kita, sesama orang masa lalu. Jadi kalau kita mau ngomong sama teman kita, biyen, itu cocok gitu. Dulu. Tapi kalau sama anak kita udah nggak cocok. Apalagi kalau coba-coba jual penderitaan ke anak kita. Biar ibu ki mau main karo sambel karo kerupuk. Ada aku yang mau. Dulu ibu tuh kalau ke sekolah jalan kaki 4 kilo. Wah, kenapa nggak naik Gojek? Berbeda jadi zamannya ya Bu ya. Tarik nafasnya yang panjang. Kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Ayo jadi orang tua zaman now dengan sadar sepenuhnya bahwa mendidik anak zaman now itu tantangannya memang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangannya. Ibu-ibu bahagia punya anak-anak seperti anak-anak kita itu? Masih ada yang jawabnya gini, bahagia. Itu kayaknya tuh bilangnya bahagia tapi hatinya tuh enggak. Ibu-ibu bahagia punya anak-anak
luar kandung. Bayangkan itu nanti pas anaknya SMP, SMA itu tanduknya udah sepanjang apa? Yang tiap hari kita maunya marah aja. Ya. Di rumah kita anak-anak berantem, kejar-kejaran, di rumah berantakan, nggak apa-apa banget. Memang rumah itu kalau ada anak cirinya ya berantakan. Di rumah kita itu nggak akan dapat kunjungan kok dari Pak Jokowi. Jadi nggak apa-apa banget, gitu loh Bu. Semua tergantung kitanya aja. Ibu jangankan anaknya masih segini. Lah ini anak 2 segede ini aja kalau pas kakaknya pulang ke Jogja ya rame aja, berantem, rebutan, kejar-kejar. Nanti kalau jadwalnya lagi akur, ya bisa duduk berduaan, bisa ngobrol. Suara apa ini? Apa ininya menggema? Enggak, lain. Suara yang lain. Oke. Jadi kita tahan ketika menghadapi anak-anak, dimulai dari kesadaran, oh ya anakku sekarang beda, oh ya anakku pintar lah, ya mau tak sekolahkan di sekolah-sekolah terbaik. Oh berarti ibunya yang harus belajar. Belajar apa? Belajar sabar. Sabar itu bagian dari komunikasi. Oke? Jadi ibu yang sabar itu gampang apa susah? Ya susah. Hadiahnya apa kalau sabar itu? Surga. Tapi susah bener ya Bunda Cita. Oh ya susah. Karena sabar itu hadiahnya surga. Karena kalau sabar itu gampang, hadiahnya main kipas angin, payung cantik, gitu ya ibu-ibu ya. Terus anak-anak zaman now ini, suami saya suatu hari pas libur ke Jogja, suami saya tidak di Jogja tapi di Surabaya di tengah laut di pengukuran minyak lepas pantai. Ketika pas pulang libur ke Jogja, suatu hari bilang sama anaknya, Dek, tolong tutup pintu ruang tamu itu nak. Ini udah mau maghrib, tutup pintunya. Kata saya Bang, masih mager. Nah bapaknya, mager rumah ramah pager. Papa, mager itu bukan pager, mager itu artinya males gerak. Lalu mau kok disingkat-singkat? Oh anak zaman now itu memang harus disingkat-singkat. Jadi kita tuh harus mengikuti gayanya anak-anak zaman sekarang itu, gitu ya. Nah, apalagi mereka anak-anak itu kan semua sekarang di tangannya ada gadget, ada HP. Bukan hanya anak-anak remaja, anak SMA, anak SMP, bahkan yang belikan siapa ini? Oh, yang belikan ya ibunya. Ngasih HP di rumah, pasangin wifi. Wah ibu ayam, alhamdulillah aku hari ini seorang rampung nyuci setrika masak bersih-bersih. Nah anaknya apa? Anaknya wis ayam, tak kasih HP, tak kasih laptop, pasang wifi. Akhirnya jadi anak-anak tuh sejak kecil udah pada lincah main gadget. Gimana mau berkomunikasi dengan anak? Ini seandainya di sini ada ibu-ibu yang hamil, ini kalau di USG bisa-bisa tuh di dalam perutnya main gadget. Kenapa? Ya ibu-ibu baru telat sebulan 2 bulan tulis di Instagram, alhamdulillah positif hamil. Umur 4 bulan periksa ke dokter kandungan, hasil USG-nya masukin ke Facebook, alhamdulillah bayiku gerakannya aktif. Ya akhirnya 9 bulan kemudian melahirkan, anaknya sudah lancar main sosmed. Anak ibunya dan juga main sosmed, gitu ya. Sekarang kita lihat begini, anak-anak itu kan sudah bebannya di sekolah itu sangat berat, sangat kompleks, kurikulum yang sangat padat, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Yuk ibu-ibu yuk, komunikasi itu dimulai dari yang namanya tidak hanya menyiapkan kebutuhan fisik anak, tapi juga bagaimana orang tua bisa punya komitmen untuk memenuhi kebutuhan psikis anak. Aduh kalau saya duduk yang di belakang ya nggak kelihatan ya. Karena mau saya berdiri di sana kejauhan, ya udah deh berdiri lagi di sini. Jadi ternyata tugas kita ibu-ibu ini orang tua tidak hanya harus memikirkan anakku nanti makan apa, vitaminnya apa, tapi bagaimana ketika anak-anak juga harus mendapatkan kebutuhan psikis, yaitu berupa hati. Hatinya anak-anak itu harus bahagia, bukan hanya badannya sehat, otaknya cerdas, tapi yang utama adalah hatinya harus bahagia. Berarti
hati untuk melancarkan komunikasi. Ibu-ibu kalau anaknya pulang sekolah mulai sekarang tidak usah terlalu ditanya tentang yang namanya nilai. Tadi dapat berapa? Ulangannya gimana? Coba yuk mulai sekarang kita bertanya ketika pulang sekolah. Adek happy hari ini? Adek lancar di sekolah hari ini? Adek bahagia? Ini yang dinamakan dengan kebutuhan psikis anak, hatinya anak. Kenapa? Karena pelajaran di sekolah itu sudah sangat ada. Nanti kalau anaknya masuk SD itu, ya Bu ya, apalagi masih kelas 1, kelas 2 kan lagi belajar sekolah, dia lagi nggak ngerjain PR, nilainya jelek, itu nggak apa-apa banget, nggak usah khawatir. Ibu-ibu yang punya anak TK, anaknya belum mau belajar baca, itu nggak apa-apa banget. Saya katakan sekali lagi, yang anaknya masih TK, tahun depan mau SD, apa tahun ini SD, nggak usah galau, nggak usah khawatir kalau anaknya belum bisa baca. Langsung curhat. Bu, gini, yuk dengerin dulu. Kemampuan anak membaca, menulis, berhitung, itu adalah kemampuan yang sifatnya individual. Artinya apa? Itu kemampuan yang sifatnya setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang dari umur 5 tahun sudah lancar membaca, senang sekali latihan menulis. Saya katakan nggak apa-apa, silahkan dilanjutkan kalau memang dia suka. Tapi anak yang umur 6 tahun, 6,5 belum mau membaca, nggak usah dipaksa. Bu, tapi nanti gimana dong? SD itu sekarang rata-rata pakai tes membaca, gitu kan? Kalau mau masuk harus ada tes. Sebenarnya tes membaca itu bukan memutuskan anaknya diterima atau tidak, tapi untuk mengelompokkan klasifikasi anaknya nanti di kelas yang mana. Jadi nggak usah galau. Anak saya 2 itu sangat berbeda. Yang anak pertama umur 4 tahun sudah lancar menulis membaca, udah lancar baca Quran, udah manis banget, rajin hafalan segala. Lulus TK masuk SD, di SD akselerasi di Muhammadiyah Sapen. SD-nya hanya 5 tahun, lulus masuk ke SMP 5, lulus SMA 3, lulus masuk di kedokteran UI. Bersama dengan itu juga diterima di kampus kedokteran kampus-kampus lain. Dia pilihan di UI. Yang anak laki-laki saya belum seperti anak laki-laki pada umumnya. Yang semboyan hidup anak saya itu adalah hidup itu santai seperti di pantai. Sampai umur 6 tahun lebih, umur kakaknya sekolah dari playgroup bilang enggak, TK besar aja enggak mau. TK kecil enggak mau sama sekali, TK besar mau, akhirnya tapi cuma masuk sekitar 1 semester. Itu pun begitu masuk ke TK enggak mau masuk kelas. Tiap hari cuma main ikan di depan sekolahan itu, buka baju, tiap hari begitu aja. Lulus TK enggak bisa baca sama sekali, huruf juga enggak ngerti. Tapi udah saatnya masuk SD, ya udah saya masukin ke SD. Kata teman saya, Bunda Cinta kebangetan. Katanya orang psikologi, kok anaknya nggak bisa baca, nggak dileskan membaca. Kata saya, justru karena saya orang psikologi, maka anak saya tidak bisa membaca, tidak saya leskan membaca. Karena saya tahu, nanti ketika masanya tiba, dia umur 7 tahun, itu nanti ini saraf-sarafnya di otak sudah siap membaca. Nyatanya benar. Dia masuk SD 3 bulan, 4 bulan, lancar membaca. Akhirnya ya bisa masuk ke SMP yang bagus, masuk SMA yang bagus. Dan buktinya 2 minggu yang lalu juga diterima di UGM. Jadi semua tergantung kitanya ya ibu-ibu, tidak perlu galau. Prinsip saya begini, daripada anak-anak dipaksa membaca tapi pakai nangis, lebih baik gak usah membaca tapi gak nangis. Kayaknya yang perlu diperbaiki ini cara kita mengajak. Misalnya gini aja deh, yang sepele. Yuk kita belajar komunikasi, karena ini temanya komunikasi. Masih ada di antara kita yang kesulitan nyuruh anak-anak mandi? Ya. Kalau anaknya senang main air, senang mandi, bagus. Tapi ada juga ibu-ibu yang anaknya susah banget disuruh mandi. Bisa jadi ibu-ibu ngajaknya begini. Kayak cepet, ini udah jam berapa? Ayo mandi sore. Sik, bentar, betul? Terus ibunya bilang gini, ayo, kamu tuh mau mandi atau enggak?
Jawabannya? Anaknya salah apa enggak? Karena ibunya ngasih pilihan, kamu mau mandi atau enggak? Sama seperti belajar. Adik itu udah mau masuk SD, belum bisa ikro, belum bisa nulis, mau belajar atau enggak? Enggak. Itu komunikasi ibunya yang salah berarti. Atau ibu-ibu lihat anak main HP, ibu-ibu kepengennya anaknya berhenti main HP, ya kan? Ternyata ibunya ngomongnya begini, main HP terus. Ya apa ya? HP terus, nge-game terus. Anak-anak yang ininya masih polos, ya terus. Disuruh kok. Lah ibunya, loh, toh nggak berhenti toh? Loh, ibu kan dari tadi bilang terus. Jadi kadang kita itu komunikasi itu sebenarnya harus dimulai dengan bagaimana menyelaraskan antara isi otak, isi hati, dan ucapan kita ini seiring sejalan gitu loh. Jadi kalau kita ngomong, Dek, kok berhenti main HP? Ya tunjukkan bahwa kita juga berhenti, anak-anak berhenti. Gitu ya, paham ya? Kita belajar ya. Ibu itu sayang banget sama kamu. Nah, ngomongnya disesuaikan otak, hati, ucapan. Bukan bilang begini, bocah nek ra kandhani. Janto buat iki anake sapa iki lho. Ngerti ra ibu nesu-nesu ngene iki mergane ibu ki sayang sama kamu. Kuwi ra nyambung. Gak cocok. Katanya ibuku sayang. Kok ibuku marah? Tarik napasnya yang panjang. Kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan habis ini tidak ada lagi ibu-ibu yang suka bilang begitu. Bocah janjane iki anake sapa? Anake sapa? Malah tanya. Gitu ya ibu-ibu, boleh saya dengar tepuk tangan semangat. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Ini yang saya tawarkan. 3M dari Bunda Cinta. 3M psikis. Waktu pandemi Pak Jokowi udah ngasih 3M secara fisik. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Sekarang 3M secara psikis dari Bunda Cinta. Apa itu? Menerima, disyukuri, mencintai. Kita terima dulu apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Anak kita ini mau bagaimanapun kita terima. Sudah tidak lagi berkata, bocah kok irungnya mingsak nih, janjane anak esok. Itu namanya belum bisa menerima. Bocah kulitnya kenapa koyo gini? Itu berarti kita belum bisa menerima. Ya, kita terima dulu. Kok ibu ketamanya koyo maju gitu. Menertawakan dirinya sendiri. Lalu yang berikutnya apa? Mensyukuri. Kalau udah kita bisa terima, ada yang mau masuk Bu, ragu-ragu mungkin di luar. Kalau ada yang dikasih tahu aja Bu, suruh masuk Bu. Panitia, ada yang mau masuk ragu-ragu? Enggak. Mensyukuri. Gimana kita tuh harus belajar bersyukur. Allah tuh udah kasih di Quran surat Ibrahim ayat 7, kasih petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepadaku, akan bertambah nikmat lagi. Jadi Allah itu sebenarnya sudah kasih rambu-rambu. Kalau mau hidupnya bertambah nikmatnya, maka ayo banyak bersyukur. Nah, gimana mau bersyukur kitanya kalau kita tidak pernah melihat apa yang ada di depan mata? Kita lihatnya hebatnya anaknya orang lain. Kok menenek buka Facebook, buka Instagram, orang-orang pada posting tentang prestasi anaknya. Ya Allah, tetangga sebelah rumah lo juara Olimpiade Matematika, sing sebelah kiri juara bahasa Inggris, depan rumah juara MTQ, belakang rumah juara nyanyi. Nah anakku lo isunya guru penean, anak yang penean, sehingga lupa disyukuri bahwa anak yang penean itu sebenarnya dalam kondisi sehat. Ibu-ibu hati-hati, urip ki janjane rak yauming sawah. Apa yang kita lihat di depan itu belum tentu sama yang terjadi sesungguhnya.
Apalagi di tangan ibu-ibu punya sosmed, ibu-ibu punya Facebook, ibu-ibu punya Instagram. Isinya apa tuh? Salah satunya adalah tentang pameran hidupnya orang lain. Salah nggak tuh sosmed? Nggak salah, karena memang sosmed dibuat untuk pamer. Yang salah adalah kitanya ketika membaca, kita nggak sempet tuh, kita salah merespon. Kita bilang gini, ya Allah Gusti, kok ono ya koncoku ki sing bendino uripe kok ming dolan. Kok ono koncoku sing postingane bendino ming kulineran. Kok koncoku ming arisan wae diposting. Lah koyo aku lho ning omah bendino cucian piring setumpuk rampung-rampung. Jadi ketika kita lihat seperti itu, kita lupa mensyukuri hidup kita. Padahal kita nggak bisa percaya sama postingannya sosmed itu, kita cuma lihat 1 detik, di sini langsung mengambil kesimpulan, berarti Allah tuh nggak sayang padamu. Temanku yang kelihatannya nggak pernah ke masjid, nggak pernah sedekah, tapi hidupnya enak banget. Hati-hati, ketika suatu kali teman kita yang kita kira postingannya setiap hari jalan-jalan senang-senang, kalau suatu hari dia di rumah punya cucian piring setumpuk, sama dia nggak diposting, ya kan? Kita aja yang terlalu melebih-lebihkan, lalu bilang hidupku itu nggak enak. Rumput tetangga memang selalu nampak lebih hijau. Makanya saya kalau cari rumah yang tetangganya nggak punya rumah. Agar ketika bangun pagi tiba, saya buka jendela, saya tidak perlu risau memikirkan betapa hijaunya rumput tetangga, tapi saya pikirkan bagaimana caranya menghijaukan rumput di halaman rumah saya sendiri. Tepuk tangan yang mulai sekarang berhenti memikirkan hebatnya anaknya orang lain. Mari kita fokus bagaimana caranya menghebatkan anak kita sendiri ini supaya lebih keluar lagi potensi. Tarik nafas yang panjang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi yuk kita perbaiki dulu persepsi kita. Kita komunikasinya dimulai dari sini, otak. Kita perbaiki mindset. Kehadiran anak-anak kita itu adalah sebuah karunia. Jadi kalau ada yang bilang, cah koyong ini, itu berarti dia menganggap kehadirannya sebagai sebuah beban. Tapi kalau kita menganggap anak-anak kita itu adalah karunia, maka setiap hari nanti yang tumbuh adalah lahirnya rasa syukur. Hati-hati ya Bu ya dengan mindset ya. Ibu-ibu kalau bangun pagi buka mata, ya Allah, wis isuk tau iki. Jempiro tak, ya Allah, urip kok menesi. Itu berarti kita sedang membangun mindset negatif tentang diri kita. Kalau mau hidupnya berlimpah nikmat, maka ayo bangun dengan mindset yang positif. Hati-hati dengan mindset, ya. Mindset yuk kita rubah. Kalau mindsetnya bagus, nanti insya Allah dapat hasilnya juga bagus. Apa-apa yang kita pikirkan itu nanti yang akan menyetir hidup kita, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bilang anakku kician, stres aku, ya udah stres terus nanti sepanjang hari. Hati-hati. Maksudnya kita perbaiki yuk dengan kalimat misalnya gini, wes kemarin tanggal 1 baru gajian yo. Nah, lalu kita bilang, opo gajian ming lewat. Yes, lewat tenang. Nah, cuma lewat benar akhirnya. Ya karena kita sendiri yang membuat mindset negatif tentang hidup kita. Dia anak koyo ngene iki sesuk yo ora jelas iki uripe. Yes, ora jelas tenang. Padahal sing ora jelas ibuke. Itu ya Bu ya. Jadi yang namanya keterampilan berkomunikasi itu sebenarnya terdiri dari 2 kemampuan besar, yaitu tidak hanya bicara tapi juga mendengar. Ingat-ingatlah, di luar sana ada ribuan anak yang sering sekali berkata, aku ingin sekali didengarkan dan bukan melulu dibicarakan. Ya, jadi kalau mau dibilang komunikasi efektif, ya efektif itu harus respect. REACH modelnya, nama rumusnya REACH. Kebetulan di kampus selain mengajar psikologi, saya juga sebagai dosen komunikasi. Mahasiswa saya ajari bagaimana komunikasi yang efektif. Dimulai dari respect. Respect itu apa? Menghormati yang kita ajak bicara. Jadi dengan anak pun kita ajak bicara.
Tidak boleh langsung menuduh. Kamu tuh pasti kesek toh. Bocah mestinya. Itu namanya tidak respect. Jadi kalau anaknya bilang, ibu aku besok kalau udah masuk SD aku mau tambah les futsal ya bu. Mesti melu-melu kancane. Itu berarti tidak respect. Harusnya kita, oh ya adik mau futsal, adik senang ikut sepak bola, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga empati. Empati itu punya rasa seperti yang dia rasakan. Bahwa bu aku tadi ditendang temanku, aku tadi pukul temanku. Oh ya, adik ngerasa apa? Bukan malah kita bilang, mesti kamu yang bikin gara-gara. Itu namanya tidak empati. Reach. A-nya apa? A-nya itu audible. Kalau ngomong itu ya mestinya jelas, bisa didengar, dan aturannya juga jelas. Kalau seperti tadi itu tidak jelas yang saya bilang. Terus. Itu tidak jelas antara ucapan dengan tujuan. Gitu kan? Ibu-ibu itu kadang-kadang memang banyak yang bilang gini, wanita itu memang sulit dimengerti. Kadang kalau kita lagi berantem sama suami, banyak di antara kita yang tidak mau berkomunikasi, lalu malah mengambil langkah diam. Ibu-ibu berpikir gini, mungkin kalau aku diam, suami ini berkrosok. Wes tak nangke wae. Wong kok senengane mancing terus. Wes tak teke wae menengane. Ternyata si suami menganggap, oh istriku tuh sekarang aku didiemin loh kalau aku mancing, berarti dibolehin. Berarti kan beda toh pandangannya terhadap apa yang kita lakukan. Kita biarin aja, tak diemin aja, wis sak senengin. Padahal itu kita marah. Tapi suami menganggapnya, alhamdulillah, saiki aku udah gak dimarahin lagi, malah didiemin, gak apa-apa, besok mancing lagi aja, misalnya gitu. Jadi segala hal itu harus diucapkan supaya terdengar apa sih yang dirasakan. Clarity itu apa? Clarity itu jelas. Humble itu hangat. Jadi dalam komunikasi kita tidak bisa mengira bahwa orang lain itu mengerti isi kepala kita. Tidak semua orang itu belajar tentang paranormal. Jadi walaupun itu pasangan kita, tidak bisa mengira-ngira apa yang kita rasakan kalau kita tidak ucapkan. Jadi dalam komunikasi ya Bapak Ibu ya, yuk kita optimalkan tugas panca indera kita ini. Telinga kita, mulut kita, perasaan kita didengarkan. Oh anaknya ngomong apa? Didengarkan. Kebutuhan akan harga diri. Apa? Anak-anak itu harga diri. Anak-anak yang tidak suka dibanding-bandingkan. Jangankan dibandingkan sama anaknya orang lain, sama anak kita sendiri saja itu tidak mungkin bisa sama. Gitu kan? Bu anaknya berapa bu? 1, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya sekitar itu ya. Coba saya tanya, mana tadi ya anaknya 3, ibu 4. Ibunya sama? Oh, sama. Anaknya 4, ibunya sama, bapaknya sama? Oh sama. Saya hanya ingin memastikan ibunya sama, bapaknya sama, tinggal di rumah yang sama, makan makanan yang sama. Ternyata mereka memberikan kepribadian yang berbeda. Jadi nggak bisa dibandingkan, jangankan dibandingkan sama anak orang lain, gitu ya. Jadi bagaimana anak itu mau ngobrol dengan kita enak kalau ibunya sering berkata demikian, "Mbok kamu tuh kayak kakakmu." Besoknya lagi bapaknya yang berkata, "Mbok kamu tuh kayak adikmu." Gimana anaknya gak bingung? Hari ini disuruh kayak kakaknya, besok disuruh seperti adiknya, besok disuruh seperti sepupunya, disuruh seperti tetangganya. Jadi kalau kita mau belajar jadi orang tua yang baik, ayo belajar memahami anak per anak sendiri-sendiri. Begitu. Tapi iki wis banjut ya Bunda Cinta. Iki wis kulino bandingke. Gimana caranya supaya enggak kebancut wong ini kok dibanding-bandingke. Saing-saingke. Caranya adalah sebelum kita membandingkan anak kita, coba ini ditahan dulu sebentar kalimatnya di sini. Lalu sekarang kita bayangkan seandainya yang berkata itu adalah anak kita. Gimana kalimatnya dia? Mbok ibu ki. Mbok ibu ki kaya ibuke koncoku kaya Bu. Wah.
Mbok ibu ki kaya bude sebelah rumah itu lho Bu, nggak pernah marah-marah. Mbok ibu ki kaya ibuke kancaku ning sekolah ki lho nek gaweke bekel lauk enak-enak. Itu kalau anak kita ngomong setiap hari, mbok ibu ki, ini enak nggak perasaan? Nggak enak. Kok kita dibanding-bandingkan sama ibu temen? Itu kalau yang ngomong anak kita. Coba kalau yang ngomong itu suami kita. Mbok ibu ki, kayak Bu RT kan loh Bu. Oh ya sana sama Bu RT aja. Kalau ada suaminya, Bu ibu kita ya Bunda Cinta. Wah, tidak ada satupun orang di dunia ini yang senang untuk dibanding-banding. Jadi dalam komunikasi itu adalah bagaimana kita fokus kepada anak kita sendiri saja ini. Bahwa dia memang tipenya seperti itu, ya ini rezeki saya nih dapat anak yang modelnya kayak gini ki. Ibu-ibu nggak usah bermimpi begini deh. Enak banget ya kalau punya anak yang kalau disuruh itu langsung. Dek, mandi nak, siap. Dek, ayo belajar. Oke, langsung belajar. Sholat nak, siap. Saya tanya ibu-ibu kalau punya anak seperti itu kira-kira hidupnya seru atau enggak? Enggak seru. Ya Pak ya. Yang seru tuh yang gimana? Nak, mandi nak. Ayo belajar. Sabar. Sholat dek, 10 menit. Gitu kan? Yang seru itu yang seperti itu. Sebenarnya saya ini juga sedang menghibur diri saya sendiri. Terutama si anak lanang itu luar biasa itu buat orang tua ini. Karena 2 minggu lalu ketika dia berhasil masuk UGM itu kami benar-benar terkejut, ternyata oh anak laki-laki itu memang diam-diam seperti itu. Kelihatannya santai, kelihatannya cuek, suka godain mamanya, bilang aku bolos les lah, malesan. Padahal ternyata diam-diam dia belajar. Videonya kemarin viral, waktu video kami membuka pengumuman itu viral, beberapa puluh ribu yang lihat. Ternyata 2 hari kemudian dia bilang sama saya, Mama minta tolong dihapus videonya, di take down. Kenapa? Aku nggak siap viral. Oh ya, saya menghargai apa yang ininya dia. Terus kata saya, dulu waktu Mbak keterima, Mama posting dia nggak apa-apa Mbak ya, Mbak aku ya aku nggak mau. Anak laki seperti itu. Aku nggak mau viral, aku nggak mau lagi loh Mama posting yang aku malu. Aku juga nggak enak sama temanku banyak yang belum keterima. Segitunya mikirnya gitu ya, mikirin orang lain, mikirin sahabat. Akhirnya sayang deh udah puluhan ribu, nggak apa-apa hapus aja. Jadi saya hapus padahal udah viral, ya nggak apa-apa deh. Setiap anak punya alasan masing-masing untuk seperti itu. Begitu ibu-ibu. Mudah-mudahan habis dari sini nanti sama anaknya jadi lebih sabar lagi, jadi lebih baik lagi. Bilang sama anak-anak, tahu nggak anak, Mama tuh sayang banget sama kamu. Tapi ngomongnya beneran yang Mama tuh sayang banget sama kamu. Bukannya bucek kan dia nih. Mama tuh sayang banget sama kamu. Ah itu nggak nyambung itu ya. Jadi yang gini nih, PR utama kita sebagai orang tua itu ini sinkron, sejalan antara otak, perasaan, ucapan. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu, pastikan kita juga melakukan. Misalnya, Mbok jangan rebutan toh sama adik iki nek mainan ki sing bareng sing rukun. Gantian mainannya tuh bareng-bareng. Jadi anak tuh yang sabar. Jadi anak tuh yang sabar. Gak usah berantem. Ayo tunggu kita dulu yang sabar. Ini yang terjadi di benak anak adalah di otaknya bingung. Kenapa? Tidak sinkron. Gak nyambung antara telinga sama matanya. Telinganya berkata, jadi anak itu harus sabar. Tapi matanya melihat, ya kok ibuku dewe sabar. Jadi bentar. Itu ya Bu ya. Itu komunikasi itu seperti itu. Bagaimana kita bisa mentransfer energi dari diri kita ini sama. Dari otak, dari perasaan, dari telinga, dari mulut. Agar anak tuh juga dengarnya sama. Yang paling sering terjadi itu yang seperti ini. Misalnya, Dok, wis maghrib ki lho, Dok. Nek wis maghrib pindah cepet. Sholat terus belajar.
Wes, nggak usah main HP. Gimana anaknya otaknya ini mau sinkron? Mana yang akan saya percaya? Saraf telinga saya atau saraf mata saya? Telinga saya mendengar kalau sudah maghrib itu ayo sholat lalu belajar matikan HP itu. Tapi saraf mata saya melihat, loh kok ibuku dewe main HP. Anak-anak yang kritis itu berani berkata, loh ibu sendiri kok main HP? Ibunya ternyata lebih pintar lagi. Loh ibu kan misra sekolah. Gimana kalau anak-anak lalu mengambil kesimpulan, ya udah kalau gitu aku gak usah sekolah aja, supaya bisa seperti ibu main HP terus, seperti bapak nonton TV terus. Tarik nafas yang panjang, ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua. Ya udah jam 10. Gak terasa ya bang. Boleh, yuk langsung aja yuk sekarang. Oke. Saya tanyakan sebenarnya situasi-situasi yang mungkin ibu para orang tua rasakan mungkin setiap pagi atau apa ya. Pertama, itu benar nggak kita istilahnya mengatakan anak ini, Bu, mau pakai apa? Itu. Karena sekarang susah banget kan anak, terutama ini anak saya ini, susah makannya. Tapi harus pada waktu kita mau memberi makan dia, mau pakai apa? Benar nggak? Kedua, situasi ketika kita mau berangkat sekolah. Situasi yang sangat kronis, siap, bisa menimbulkan peperangan yang dunia ketiga. Itu biasanya kita dituntut karena jam sekolah itu ada waktu ya. Maksimal jam 7 udah sampai sekolahan. Terus itu tadi maaf beranak kemudian mandi rebutan kamar mandi. Bagaimana kita menentukan reagensi masuknya nggak? Oke. Dengan ibu sama tadi? Ibu dulu. Anaknya umur berapa aja? Ada SMP, ada TK. Lagi Bu. Banyak banget. Ambil Prasetyo. Yang ketiga, saya adalah pedagang. Ada situasi ketika saya melayani konsumen. Ada anak saya itu nggak gede, nggak kecil. Ketika ada konsumen, saya lagi komunikasi sama konsumen, itu anak nimbrung. Nimbrungnya berarti dia entah ngejak ngomong atau tanya atau tapi di saat-saat saya lagi ngomong sama orang lain. Nah itu menyikapinya itu. Oke. Karena saya jadi konsumen terus yang ini kok. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Coba sebelum saya jawab,